قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, malam ini malam keempat saking bulan Ramadan. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Puasanya lancar? Wow, bukannya apa? Ada buat ya. Kurma belum kurma? Belum. Besok nanti beli di Rumah Store. Ya. Murah, bayar. Ya iya. Niki wonten pengumuman ji untuk jamaah rutin DS. Nanti ada pembagian dana buka puasa bagi jamaah rutin ji. Kan kita punya data dari tanggal 9 sampai 16 Mei 2019. Namun pakai jadwal. Kalau baca nggih jadwalnya besok Kamis tanggal 9 untuk jamaah Purwosari. Ya, jamaah Purwosari. Silahkan datang untuk ambil. Nanti setiap masjid dapat 1,5 juta rupiah. Mohon dibawa 2 hal. Pertama, stempel masjid. Stempel masjid. Nomor 2, data jumlah jamaah. Nanti setiap masjid dapat 1,5 juta rupiah. Terus ditambah kurma kalau cukup. Kalau nggak cukup ya wes entek berarti. Kemis Purwosari, Jumat Palian kali Sabtosari. Jumat Palian kali Sabtosari. Sabtu Tanjung Sari Tepus. Ya, Sabtu Tanjung Sari Tepus. Terus Senin depannya Pelayan Wonosari. Terus Selasa Rongkop Giri Subo. Rebu Semanu Nglipar Ngawen. Rebu depan ya. Terus Kemis depannya lagi Gunung Kidul lainnya plus Bantul. Yang jenengan nanti perlu diingat ngambilnya dibatasi waktu jam 8 sampai jam 11. Kalau bisa tidak nitip. Jadi ini takmirnya datang dengan takmir bawa cap. Kecuali jenengan ada masalah nanti harus lapor ke saya baru nanti di ACC. Kalau nggak di ACC ya nggak dapat. Saya orangnya pelit kok kalau untuk ini. Pokoknya harus diperketat. Ambilnya di pesantren Darus Solihin. Tadi bawa apa tadi? Cap masjid kalian. Data jumlah jamaah. Nanti jenengan kan nanti ada makanya yang belum masuk
Grup takmir dimohon masuk grup takmir biar info itu jenengan dapat. Nanti setelah ini nanti ada air bersih. Airnya sudah pada ini toh sulit kan? Nah itu nanti ada, makanya masuk grup takmir. Kalau ada bantuan nanti dilaporkan, terus jenengan datang sini tinggal ambil, bawa cap, gitu aja. Ya, yang jelas nanti ketentuannya seperti itu. Untuk yang jamaah baru-baru silakan juga bisa ambil, namun nanti dengan ACC. Ya, nanti ada pertimbangan. Jadi diprioritaskan untuk jamaah rutin terlebih dahulu, apalagi datang dengan jamaah rutin tiap malam Kamis atau malam Sabtu di Karangreje. Ya, jadi jadwalnya ingat ya. Tadi Kamis siapa? Purwosari, Jumat Sabtu Sari Palian, Sabtu Tanjung Sari Tepu, Senin Pelayan Wonosari, Selasa Rongkop Giri Subo, Rebu Ngelipar Ngawen Semanu. Terus sisanya nanti hari Kamis depannya. Kan ini Ramadan masih panjang juga. Insya Allah nanti akan ada tambahan kurma kalau cukup. Soalnya stoknya terbatas. Kita sudah beli 2 ton. 2 ton itu loh. Sudah ada di sana itu, di parkir. Makanya nanti mau dijaga nanti, takutnya ada yang ngerampok malam-malam. Orang ton sudah datang saking Jogja, dikirim dari Solo. Terus ada nanti spanduk. Spanduknya dibagi nanti kalau cukup juga untuk besok. Ya, jatah hari Kamis, Jumat gitu. Kalau cukup juga, saya nggak janjikan semuanya dapat. Pokoknya ada tambahan kurma, ada tambahan spanduk. Ya, itu dulu untuk programnya. Nanti air bersih tunggu. Nanti ada pengumuman. Nanti juga ada yang lainnya lagi kita umumkan lagi insya Allah. Paham Ji? Terus ada pengumuman untuk hari Sabtu, ada buka bersama akbar di Pelayan. 1000 paket. 1000 buka puasa nantinya. Ya, terus jamnya jam 4 sampai setengah 6 di Masjid Besar Al-Huda Pelayan. Terus hari malam Sabtu tetap ada di Karangreje. Saya nanti mimpin sholat Misa kalian tarawih. Kemudian habis itu kajian seperti biasa sampai jam 9. Jadi kalau mau ikut bisa ikut dari sholat Misa di Karangreje di Masjid Al-Azhar. Baik, demikian untuk pengumuman. Nanti ada yang kurang-kurang silahkan ditanyakan ya. Nanti kalau ada yang mau beli kurma juga ada. Kalau beli ada di Rumah Store. Kalau mau gratis ya tunggu sesuai jadwal. Ya. Tunggu jadwalnya saja. Baik dibaca. Sekarang kita bahas tentang puasa. Kita masih ada 4 pertemuan Gi. Nanti 4 kali malam Kamis. Nanti malam Kamis ini pekan depan saya masih bahas puasa lagi. Saya rampungkan sampai hari raya. Terus 2 kali lagi tentang zakat. Tentang masalah zakat nanti kalau bahas di pembahasan khusus 2 pertemuan lagi. Baik, silakan baca tafsir ayat puasa. Puasa umat sebelum Islam dan puasa menggapai takwa. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman. Ini biasanya kalimat tanbih. Kalau di awalnya itu disuruh wahai orang-orang yang beriman, berarti ini lagi kita siap-siap pasang telinga untuk dengar nanti ada perintah atau ada larangan. Yang sebelumnya nggak konsen. Nah, dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti nanti ada perkara yang penting yang akan disampaikan. Kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kalian.
berpuasa. As-siyamu. As-siyam itu artinya menahan diri dari pembatal-pembatal, dari terbit fajar subuh sampai tenggelamnya matahari. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Terus dibaca hukum puasa dan pengertian puasa. Hukum puasa dan pengertian puasa. Kutiba 'alaikum dalam ayat di atas menunjukkan akan wajibnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Sudah diwajibkan berdasarkan ayat tadi. Kutiba alaikum. Berarti puasa Ramadan jadi wajib. Sebelumnya kaum muslimin diperintahkan puasa 3 hari tiap bulan. Ada juga perintah puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Ada perintah itu. Namun ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman diwajibkan kepada kamu itu berpuasa, maka wajiblah puasa Ramadan. Namun nanti awalnya ada pilihan. Nanti kita lihat pada ayat 184, 185 itu ada penjelasannya lagi. Terus Puasa secara bahasa berarti menahan diri secara mutlak. Puasa secara bahasa berarti menahan diri secara mutlak. Sedangkan secara istilah berarti menahan diri dari berbagai pembatal puasa, mulai dari terbit fajar subuh hingga tenggelamnya matahari. Mic. Ulang, Puasa secara bahasa berarti menahan diri secara mutlak. Sedangkan secara istilah berarti menahan diri dari berbagai pembatal puasa, mulai dari terbit fajar subuh hingga tenggelamnya matahari. Secara bahasa puasa artinya al-imsaku, menahan diri. Menahan diri dari apa? Pembatal-pembatal. Bapak dan ibu-ibu dulu puasa awal-awalnya dulu, contoh puasanya Maryam. Walan ukallima liyauma insiya. Inni nazartu lirrahmani shauma. Walan ukallima liyauma insiya. Maryam katakan, saya bernazar untuk berpuasa. Pada hari ini saya tidak mau berbicara pada orang lain sedikit pun. Kalau dulu puasanya ngobrol pun nggak boleh. Ya, bukan hanya nggak makan nggak minum, ngobrol pun nggak boleh. Berat nggak ini? Berat nggak? Jenengan puasa nggak ngobrol sama sekali. Wah, ada apalagi ibu-ibu itu. Wah, disuruh puasa kayak gini mana kuat. Ya. Berat sekali itu. Ini kalau dia puasa dia ngajak ngobrol, Bu mau kemana Bu? Ya. Nggak boleh bicara. Berat. Syariatnya berat. Namun ketika syariat Islam turun, Nabi Muhammad SAW bawa ajaran, puasanya masih dibolehkan berbicara. Yang tidak boleh itu pembatal saja, yaitu makan, minum, hubungan intim. Ini ditahan dari terbit fajar subuh sampai tenggelamnya matahari. Kalau dulu puasanya bukan dari terbit fajar subuh, namun setelah puasa tadi sudah buka puasa, sudah isya, maka tidak boleh lagi makan dan minum. Atau kalau sudah tidur, tidak boleh lagi makan dan minum. Mulai dari ngisa loh itu. Kalau kita dari apa? Subuh. Kalau ini dari isya. Atau kalau sudah tidur berarti lanjut puasa. Contoh misalnya, jenengan baru datang ke rumah waktu buka. Allahu Akbar, maghrib. Terus ketika waktu maghrib tanya sama istri, ada makanan nggak di rumah? Saya mau buka puasa. Nggak ada. Terus istrinya masak dulu. Terus jenengan tertidur di rumah. Maka dari tidur tidak boleh makan lagi. Siapa suruh tidur? Awalnya dulu kayak gitu. Maka dia lanjut puasa sampai subuh. Dari subuh sampai maghrib lagi. Ini kira-kira jenengan kuat nggak ini?
Kuat nggak? Kalau sudah isya juga atau sudah tertidur, malam-malam nggak boleh macam-macam sama istri. Hah? Malam nggak boleh ngapa-ngapain. Berat nggak Pak? Berat apa nih? Malam nggak boleh lagi. Wah itu dulu. Padahal puasa Ramadan sudah diwajibkan, namun masih berat. Nah sekarang lihat puasa umat sebelum Islam. Di sini saya terangkan. Mengenai umat sebelum Islam yang dimaksud adalah ahli kitab, yaitu Nasrani. Alasannya ada dua. Yang pertama, karena Nasrani lebih dekat zamannya dengan Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nasrani lebih dekat zamannya dengan Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Dua. Di masa awal Islam, jika seseorang sudah tertidur di malam hari, maka ia sudah mulai berpuasa tanpa dibolehkan makan sahur lagi setelah itu. Ini semisal dengan puasanya Nasrani. Nah, kalau sudah tidur, sudah lanjut puasa, tidak boleh makan dan minum. Itu puasanya Nasrani dan sama dengan kita ketika di awal-awal Islam. Terus Ibnu Katsir berkata, jika di malam hari mereka tertidur, maka sudah diharamkan bagi mereka makan, minum, dan berhubungan intim dengan istri, serta dilarang melakukan pembatal selain itu. Nah, lihat. Dilarang kalau sudah tertidur, dilarang makan dan minum. Dilarang juga hubungan intim. Siapa suruh tidur? Ya kalau wis ngantuk ya sudah, lanjut puasa. Itu awalnya dulu. Lalu lagi ada keterangan. Berarti dalam ajaran mereka tidak ada syariat makan sahur seperti kita. Dari Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aglatus sahar." Perbedaan antara puasa kita umat Islam dan puasa ahlu kitab terletak pada makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Nah, lihat. Kalau syariat dulu tidak ada makan sahur, kita masih dibolehkan makan sahur sampai kapan? Sampai terbit fajar subuh. Nanti kita terangkan pada Al-Baqarah 187. Kalau dulu tidak boleh makan sahur, ini berarti syariat kita benar-benar bawa keringanan. Waktu makan sahur itu jam berapa ya makan sahur ya? Jadi kan bangun jam berapa Pak? Hah? 3:30. Ibu-ibu jam pinten Bu masak? Jam berapa? Oh jam 3. Tak kira jam 2. Jam 2 ya terlalu cepat ya. Masih ngantuk. Jam 3 siap-siap gitu nji. Setelah itu 3:30 bapak-bapak bangun toh. Nah makin bagus kalau sahur itu diakhirkan. Karena sifat puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan sahur itu diakhirkan dekat dengan subuh paling bagus. Biar apa? Manfaat pertama, stok makanan masih banyak. Iya, masih kuat. Terus manfaat yang kedua, biar tepat waktu untuk sholat subuh. Karena biasanya kalau makan sahurnya terlalu cepat, misalnya jangan tadi makan sahur jam 2, apa yang terjadi setelah itu? Untuk terus tidur, apalagi perutnya sudah full makanan. Betul tak Pak? Akhirnya subuhnya telat. Bisa ketinggalan sholat subuh. Lebih penting sholat subuh apa makan sahur? Lebih penting mana coba? Mana yang wajib? Berarti kalau nggak makan sahur dosa atau tidak? Nah, tidak dosa. Karena bukan syarat. Puasanya juga tetap sah kalau tidak makan sahur. Jenengan cuma minum aja sedikit aja sudah dapat berkah itu dari makan sahur. Apalagi gratis. Oh iya, besok Minggu pagi diganti kajiannya kajian menjelang sahur. Ini gratis makan sahur. Nah, ini baru ingat ya.
Kalau makanan tuh cepat banget dihafal itu. Besok ada kajian Bulughul Maram yang biasanya pagi ba'da subuh diganti sebelum subuh sahur di sini. Jadi kajiannya mulai dari jam 3 sampai menjelang sahur, terus makan sahur gratis. Dia olok-olok ini golek gratisan gitu. Terus bagaimanakah bentuk puasa yang dilakukan? Dilihat dari sisi waktu, ada yang mengatakan bahwa bentuk puasanya adalah puasa Ramadan. Nah, ada yang katakan puasa sebelum Islam itu puasanya Ramadan, atau puasa awal Islam itu Ramadan juga. Namun ada di bawahnya lagi. Ada yang katakan bahwa mereka melakukan puasa hanya 3 hari. Nah, makanya syariat puasa 3 hari kan sekarang masih ada juga. 3 hari tiap bulan. Pahalanya kalau kita rutinkan tiap bulan itu ada puasa 3 hari. Karena 3 itu dikalikan 10 jadi sesasi, jadi sebulan. Berarti kalau dilakukan sepanjang tahun kayak gitu, berarti puasanya setahun full. Terus. Ini juga yang ada di awal-awal Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka lakukan adalah puasa Asyura atau 10 Muharram. Nah, puasa Asyura karena Nabi SAW pernah datang ke kota Madinah, lihat ahli kita pada puasa Asyura tanggal 10. Ada sahabat yaitu Ibnu Abbas bilang, "Wahai Rasulullah, itu ahli kita puasa juga tanggal 10." Maka Rasulullah SAW jawab, "Kalau begitu tahun depan saya tambah lagi dengan 9." Ternyata sebelum tahun depan Nabi SAW sudah dipanggil Allah meninggal dunia, nggak sempat lakukan puasa tanggal 9. Namun tetap ada syariatnya. Kalau bagus puasa Asyura tanggal 10 plus tanggal 9-nya untuk menyelisihi ahli kitab. Terus. Mengenai bentuk puasanya, mereka meninggalkan seluruh perkataan. Sedangkan syariat Islam hanyalah memerintahkan meninggalkan perkataan dusta, ditekankan lebih daripada saat tidak berpuasa. Nah, kalau syariat dulu ngomong saja nggak boleh. Kalau sekarang kita puasa boleh ngomong nggak? Boleh nggak? Boleh cerewet nggak ibu-ibu? Boleh-boleh saja. Boleh. Yang nggak boleh yang haram. Contoh tadi dusta, ngapusi, bohong, rasani wong, memfitnah, menjelek-jelekan orang lain, bicarakan jelek orang lain. Atau dia lihat orang lain itu ngomong terus dia cuma iyakan saja. Contoh, dengar berita-berita gosip. Ada di mana itu? TV. Ada nggak ibu-ibu? Ada nggak bapak? Ini masih lihat sinetron nggak ini? Apa? Oh, tempat belanja ibu-ibu sering gosip. Kok jenengan ngerti tak? Nah tadi kalau yang dilarang yang haram-haram saja. Lebih keras lagi saat puasa. Namun dulu yang perkataan yang haram nggak boleh, ngomong saja nggak boleh. Kita dapat keringanan. Alhamdulillah masih boleh ngomong. Boleh cerewet nggak? Boleh. Terus yang berikutnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berkata, telah ditetapkan bagi umat sebelum Islam. Mereka pun ditetapkan puasa selama sebulan penuh pada hari-hari tertentu dengan jumlah hari yang diketahui. Inilah yang diriwayatkan oleh As-Sudi dan selainnya. Nah sekarang kita lihat berlomba dalam kebaikan. Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di memberikan pelajaran berharga. Umat Islam telah diwajibkan untuk menjalankan puasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum Islam. Karena puasa termasuk amalan yang selalu mendatangkan maslahat bagi setiap umat di setiap zaman. Oleh karena itu, hendaklah kalian berlomba-lomba dengan umat sebelum kalian dalam menyempurnakan amalan dan bersegera untuk melakukan kebaikan. Itu bisa dilakukan dan tidak mungkin berat. Maka kita kalau umat sebelum Islam itu ada syariat puasa, kita juga
Biar saling berlomba dalam kebaikan. Berlomba dalam kebaikan ini apa? Pada amalan yang ada tuntunan. Kalau tidak ada tuntunan, nggak perlu diamalkan. Kalau masih ada tuntunan boleh, atau masih ada pendapat ulama yang tidak menyelisih dalil boleh. Contoh, sholat tarawih itu ada yang 4-4-3, ada yang 2-2-2-2, terus tutup 3. Tadi di DS berapa sholatnya? Nah, ada lagi pendapat 4-4-3. Ini pendapat dalam mazhab Abu Hanifah. Ustaz, terus pendapat yang benar yang mana? Tergantung imam. Imamnya milih yang mana? Jenengan cuma manut siapa? Imam. Jamaah nggak bisa protes. Karena jamaah tugasnya cuma ngikut. Nggak bisa ngeyel-ngeyelan. Wah, imam saya itu salah, dia telah sesat, dolalah dia. Kalau masih ada tuntunan boleh. Namun kalau tidak ada tuntunan, maka itu yang tidak diikuti. Contoh, tadi jenengan sholat tarwih itu ada nggak antara tarwih tadi? Nah, itu nggak ada. Yang ada kapan? Terakhir, yaitu setelah witir, ba'da witir. Paham Bapak? Contoh lagi, bar sholat. Nah, ini kalau sebut ini amalan nggak ada tuntunan. Biasa, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Langsung mukanya diusap. Alhamdulillah. Itu satu. Contoh lagi, bar sholat sudah usap muka terus salaman. Dia gilir semua sak jamaah, sak saf pertama, saf kedua, saf ketiga. Mboten zikir. Apa zikirnya ditunda? Baiknya apa yang dilakukan dulu? Zikir. Kenapa? Yang ada tuntunan tadi zikir. Paham mboten iki, Pak? Mana yang dahulukan tadi? Zikir. Salaman enggak usah. Nanti belakangan. Kalau saya mau salaman sama jenengan karena punya utang, mau tak salamin. Wah, Pak, utangnya mana, Pak? Nah. Sah apa urung nyaur kok sah? Masa gersalaman baik langsung sah gitu. Urung nyaur kok. Itu nanti apa dulu dipentingkan tadi, Pak? Zikir. Apa tadi, Bu, yang dipentingkan apa, Bu? Zikir. Ora salaman nanti itu ditunda. Yang penting apa tadi? Zikirul astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rampungkan sampai selesai. Iya, yuk jelas soal nalor. Terus ora tukaran to iki puasa lho, Pak. Tak kira wis tobat iki wis Ramadan. Ini masuk Sri Mulat aja itu jaringan berdua itu. Terus yang keempat, niat zikirnya juga piambaan, nggak perlu dikomandoi. Ayo baca subhanallah 33. Mboten sendiri-sendiri. Kecuali ada yang mau ngajarkan karena urung hafal. Beda. Contoh lagi, bar tarwih yang ada tuntunan. Itu kalau niat memang di malam hari, namun niat itu tidak perlu dilafazkan. Niat cukup dalam apa? Batin. Nggak perlu jar nawa itu soma godin an ada ifardu syari Ramadan adi sanati lillahi ta'ala. Mboten sah. Nah, iki imame iki. Niat tadi gimana? Cukup dalam batin. Wah, sama seperti jenengan mau sholat kok. Jenengan sholat juga kan niatnya dalam batin toh? Nah, sudah langsung saya niat. Oh, ini saya mau sholat isya nih. Allahu Akbar. Sudah. Gak usah panjang-panjang usolli fardhu al-isya arba rakaatin imaman
imaman. Iya, jadi imam. Ya jenengan makmum, ya makmum. Imaman adaan mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala. Mboten sah, niatnya cukup dalam batin. Sama tarwih juga demikian, sama witir juga demikian. Ya. Jadi lombanya itu pada amalan yang ada tuntunan. Contoh yang masih ditolerir, nanti setelah pertengahan Ramadan masih boleh kunut witir. Setelah kapan? Pertengahan Ramadan. Kalau nggak pakai kunut juga nggak apa-apa. Kunut itu ada tuntunan. Kalau kunut witir ada. Nabi SAW ajarkan pada cucunya Hasan. Itu untuk baca Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Angkat tangan enggak kalau kunut witir? Angkat tangan, diaminkan. Jangan jenengan malah nganggap itu tidak ada tuntunan, wong ada tuntunan. Nanti setelah pertengahan Ramadan. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau witir subuh kepiye? Kunut subuh. Witir subuh kepiye to ya Allah. Iya, iki lho. Kunut subuh, witir subuh kepiye ta witir subuh? Ini istilah bid'ah ini. Kunut subuh, kalau kunut subuh dalilnya boten kuat, maka boten perlu kunut subuh, nggak perlu. Yang ada tadi kunut apa? Witir. Angkat tangan tuh diaminkan. Allahumma dina fiman hadait. Amin gitu. Karena ada tuntunan kalau untuk kunut witir. Terus ibadah puasa, sebab menggapai takwa. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menerangkan bahwa ada beberapa alasan ibadah puasa jadi sebab utama menggapai takwa. Yang pertama, yang meliputi takwa dalam puasa adalah seorang muslim meninggalkan apa yang Allah haramkan saat itu, yaitu makan, minum, hubungan intim sesama pasangan dan semacamnya. Padahal jiwa begitu terdorong untuk menikmatinya. Namun semua itu ditinggalkan karena ingin mendekatkan diri pada Allah dan mengharap pahala darinya. Inilah yang disebut takwa. Karena dia tinggalkan makan, minum, hubungan intim, semuanya itu karena Allah. Dia tinggalkan itu karena Allah. Terus nomor 2. Begitu pula orang yang berpuasa melatih dirinya untuk semakin dekat pada Allah. Ia mengekang hawa nafsunya padahal ia bisa saja menikmati kenikmatan yang ada. Ia tinggalkan itu semua karena ia tahu bahwa Allah selalu mengawasi. Nah, Allah selalu mengawasi. Diam-diam ke dapur makan, kan bisa saja tak? Bisa. Namun dia takut, wah ini kan Allah lihat. Ya, dia lagi tempat sepi, nggak ada orang gitu. Bisa saja kan ada air terus dia minum kan? Namun dia lakukan itu tadi nggak berani lakukan karena Allah mengawasinya. Dia punya keyakinan kayak gitu, maka itulah takwa. Maka kita diajarkan walaupun tidak ada orang tetap tidak boleh lakukan pelanggaran. Terus yang ketiga. Begitu pula puasa semakin mengekang jalannya setan dalam saluran darah. Karena setan itu merasuki manusia pada saluran darahnya. Ketika puasa, saluran setan tersebut menyempit. Maksiatnya pun akhirnya berkurang. Nah, ketika kita puasa, ini jalannya setan itu berkurang, makin menyempit. Ya, karena kita tadi puasa, jalurnya sempit, jalur pembuluh darahnya, setan mau masuk sulit. Maka maksiat itu jadinya berkurang. Berarti kalau puasa kok maksiat masih jalan, berarti puasanya gimana? Enggak benar. Ora jadi ya. Harusnya kalau puasanya benar maksiatnya itu makin berkurang.
Contoh misalnya, kok ini puasa siang-siang, lihat gambar-gambar yang nggak benar. Kok puasa siang-siang, ada anak muda yang melakukan onani misalnya. Berarti dia puasa nggak benar. Karena nggak bisa untuk mengekang nafsunya tadi, padahal jalurnya setan tadi sudah menyempit. Terus yang keempat. Orang yang berpuasa umumnya semakin giat melakukan ketaatan. Itulah umumnya yang terjadi. Ketaatan itu termasuk takwa. Yang sudah biasa ke masjid jadi rajin, tambah semangat. Yang belum pernah nongol di masjid, jadi sadar nggak bulan Ramadan? Wah, tiba-tiba masuk masjid. Sebagian. Yang nggak biasa sholat malam, akhirnya diajarkan sholat tarawih, akhirnya terbiasa sholat tarawih tadi. Latihan. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan yang baru masuk masjid dapat hidayah terus, sehingga Ramadan tetap terus semangat. Jangan malah jangan nyinggung-nyinggung dia, biar aja dia di masjid. Diajak terus. Mudah-mudahan Ramadan tetap terus masuk masjid. Dia misalnya juga di luar masjid ngerokok misalnya, sudah biarin aja. Nanti mudah-mudahan tambah sadar, harusnya iso tobat ya kuy ya. Coba waktunya coba berapa lama kalau puasa iki rokok coba. Berapa jam? Pas buka, iya toh? Bar tarweh, iya toh? Nah, nanti pas sahur juga toh? Ya cuma 3 kali. 3 batang berarti. Berkurang toh? Berkurang nggak? Pak Parjo, kurang nggak? Ini kan sudah jadi terdakwa kalau di persidangan, terdakwa malahan. Bukan tersangka lagi, terdakwa. Terus nomor berapa? 5. Begitu pula ketika puasa, orang yang kaya akan merasakan lapar sebagaimana yang dirasakan fakir miskin. Ini pun bagian dari takwa. Yang kaya biasanya makannya itu banyak, akhirnya bisa rasakan lapar juga seperti yang dirasakan oleh orang miskin. Sekarang kita lihat pengertian takwa. Takwa sebagaimana kata Talq bin Habib rahimahullah. Takwa adalah engkau melakukan ketaatan pada Allah atas petunjuk dari Allah dan mengharap rahmat Allah. Takwa juga adalah engkau meninggalkan maksiat yang Allah haramkan atas petunjuk darinya dan atas dasar takut padanya. At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju rahmatallah. Takwa itu kalian itu taat atas cahaya dari Allah, petunjuk dari Allah, ingin dapat rahmat Allah, harap rahmat Allah. Wa antatruka maksiatallah, dan kalian tinggalkan maksiat kepada Allah, ala nuri minallah, atas petunjuk dari Allah. Takhafu adzaballah, takut akan siksa Allah, berarti takut pada neraka. Maka orang muslim yang benar dia itu beramal ketaatan ingin dapat surga. Orang muslim yang benar dia takut maksiat karena takut masuk dalam neraka. Beda dengan ajarannya wong sufi. Aliran tasawuf di antara pendapat mereka, ada tokohnya itu bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Tokohnya ini, tokoh sufi. Ada juga tokohnya bernama Ibnu Arabi. Nah, yang ini salah satu tokoh ini katakan, kalau ada yang beramal, dia ingin dapat surga dari amalannya tadi, itu tanda tidak ikhlas. Kalau dia itu beramal atau dia itu takut maksiat karena takut pada neraka, itu juga tidak ikhlas. Karena dia harap surga, dia juga takut neraka. Harusnya dia, kata orang sufi, beramal cuma karena cinta pada Allah saja. Wong sufi nggak bener. Harusnya kalau kita beramal harap surga, boleh atau tidak? Boleh. Kita takut pada neraka, boleh atau tidak? Boleh. Justru itu namanya ikhlas. Harap-harap cemas, dia harap surganya ini, dia takut nerakanya gitu. Tahu wong sufi ini? Pernah ketemu? Hah? Ini yang bilang sufi kemarin toh ini.
Sunnah salafi kata dia. Ngawur tenan. Ini ngeyelan tenan itu. Jadi kalau kita harap surga boleh nggak? Boleh. Oh, contoh. Ada jaminan kalau jaga sholat rawatib rutin. Rawatib. Kan ada jaminan kalau jaga 12 rakaat ya dalam sehari. Apa jaminannya? Bunyalahu baitan fil jannah, dibangunkan baginya rumah di surga. Contoh lagi untuk para istri. Nih dengar ibu-ibu. Ibu-ibu ngantuk napa mboten iki? Tak kira wis ngantuk. Jika sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghindarkan diri dari zina. Lalu yang keempat, taat pada suami. Apa jaminannya? Silahkan pilih pintu surga mana saja yang ia mau. Suruh pintu surga mana saja yang dia mau, dia pilih masuk lewat pintu mana saja. Paham ibu-ibu? Apa tadi amalannya? 1 apa? Sholat. 2, puasa Ramadan. 3, jauhi zina. 4, taat pada. Coba diulang se-4. Ulang lagi sing seru. Orang ngeyel-ngeyelan. Kalau suami malam Ramadan jaluk pripun ibu-ibu? Nah, itu contohnya. Boleh nggak malam Ramadan minta? Nah. Wah Ustadz, ini aku harap gawe sahur berat. Yo resikomu jadi istri bu. Kalau enggak apa pak? Tambahin apa? Tambah istri. Satu aja orang bisa diurus kok. Ganti istri. Katanya ganti istri lagi. Wih ngelan tenan ini. Iya toh Pak Parjo. Ngelan tenan suruh ganti istri. Terus kata Ibnu Rajab. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, takwa asalnya adalah seorang mengetahui apa yang mesti ia hindari lalu ia tinggalkan. Wa aslu taqwa ayya'lamal 'abdu ma yuttaqa summa yattaqi. Takwa itu asalnya adalah orang mengetahui apa yang mesti ia hindari. Oh, ini larangan nih. Berarti dia tinggalkan. Jangan malah dia tahu oh ini haram, kok malah diterjang. Sudah tahu ini pekerjaan haram, kok malah dilakoni terus. Wah, sudah tahu ini riba, kok malah diterjang terus. Berarti nggak bertakwa. Kurang takwanya. Apa contoh riba zaman ini? Apa contoh riba zaman ini? Kredit mata riba. Ribanya mana? Beranak-beranak. Ada saksinya. Terus oh itu kalau di ini gampang. Kalau saya contohkan paling gampang itu di rombongan RT. Iya toh? Nah, ini kita rinci nih ya. Nabi kan laknat 4 hal. Pertama siapa? Rentenir. Yang kedua, yang minjem. Yang ketiga, pencatat. Pencatat apa? Jenengnya apa? Sekretaris. Yang keempat, 2 saksi. Nah ini rombongan RT itu toh. Ada simpan pinjam nggak di rombongan RT itu? Ada nggak? Wonten tambahan apa mboten? Nah berarti sak rombongan itu rentenir. Iya toh? Nah, terus ada yang minjam nggak? Sek minjam sinten? Berarti anggota rombongan tadi toh? Nah, anggotanya juga kena. Sek nyatat tadi sekretarisnya ada nggak? Nah, yang keempat saksinya ada nggak? Oh, saksinya sak rombongan tadi. Pak Parjo saksinya. Pak Parjo kena. Iya toh? Berarti 4-empatnya ada dalam rombongan RT tadi. Tobatlah. Berarti solusinya apa coba ini Pak, Bu? Solusinya apa? Mana tobatnya, caranya gimana? Dia hapus ribane.
Berarti kalau ada pinjam meminjam, ada tambahan hapus. Tambahannya tadi dihapus baru selamat. Paham ini? Kalau enggak, sak rombongan itu rentenir. Iya toh? Ada yang minjam juga kan? Nah, satu itu kena semuanya, berarti empat-empatnya ada dalam satu rombongan tadi. Ngeri banget toh? Ngeri nama mboten iki? Ngeri ya, ngeri banget. Bisa jawab dia. Terus yang terakhir, Ma'ruf al-Karhi. Ma'ruf al-Karhi berkata, jika engkau tidak baik dalam takwa, maka pasti engkau akan terjerumus dalam memakan riba. Nah, wis tak singgung mana tadi. Terus, kalau engkau tidak hati-hati dalam takwa, maka pasti engkau akan memandang seorang wanita, lantas pandanganmu tidak kau tundukkan. nah dia pandang istri tetangga, wah kiayu banget gitu, nggak mau dia tundukkan. Riba dia terjang. Kalau tidak punya sifat takwa, riba bisa diterjang istri orang. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi manfaat. Insyaallah pekan depan ada lagi. DS itu pekan depan juga ada. Ramadan itu Masya Allah berkah sekali. Jenengan dapat paket lagi insyaallah minggu depan. Itu paketnya itu numpuk, itu mau saya cuci gudang itu. Gudangnya sudah terlalu banyak, harus dibagi. Insya Allah pekan depan Ji. Tadi sudah dapat telur nih lah. Rotan apa mboten niki? Ada yang nggak dapat? Saya tadi nggak dapat ya tadi. Itu satu orang loh yang kasih itu tadi. Satu orang juragan apa? Telur. Sama ayam itu yang kasih. Kayak dulu yang pernah bagi pas kajian akbar itu loh. Nah, 70.000 butir itu dia bagi. Nah sekarang itu yang lainnya lagi. Satu orang itu doakan ya mudah-mudahan dia rezekinya berkah dan Allah ganti dengan rezeki yang banyak. Juga panjenengan dapat rezeki penuh berkah. Ustadz mohon penjelasan tentang Syiah, syubhat, penyakit ain dan sufi. Tadi sufi sudah tak jelaskan. Sufi itu aliran sesat. Syiah itu ada dua aliran Syiah ini, dua ajaran yang biasanya ada ini. Yang pertama, biasa menjelek-jelekan sahabat Nabi. Bahkan sahabat Nabi itu dikafirkan. Abu Bakar itu finnar, di neraka, Umar itu di neraka, Utsman itu di neraka. Nah, mereka kafirkan kayak gini. Yang diagungkan cuma siapa? Ali bin Abi Thalib. Ada lagi ajarannya yang enak. Syiah itu punya nikah. Nikahnya itu paling enak kalau dalam Syiah. Jadi kan ikut Syiah itu paling enak itu. Nikahnya itu ada yang dikenal nikah mut'ah atau nikah atau kawin kontrak. Jadi kan senang sama perempuan, bilang aja gini, kalau gitu kita kawin kontrak saja 1 bulan. Wes rampung kontraknya 1 bulan langsung pisah. Nggak usah kata cerai. Itu nggak usah cerai itu, langsung selesai. Berapa tadi? 1 bulan. Maharnya sekian. Dulu nikah mut'ah itu dibolehkan. Terus keluar larangan ketika Fathul Mekah. Dilarang nikah mut'ah sampai hari kiamat. Berarti kalau ada yang ikuti proses nikah mut'ah lagi, di antaranya Syiah ini, yang ada cuma selingkuh zina. Berarti haram sampai hari kiamat. Nah itu contoh ajaran Syiah. Kalau syubhat itu maksudnya kerancuan pemikiran. Penyakit ain itu yang jenengan biasanya sebut dengan sawan. Paham boten sawan itu? Ada nggak? Nah itu ain, kalau dalam istilah Arab itu ain. Itu sama dengan sawan kalau bahasa kita. Apa hukumnya membaca kitab kuning? Niki kitab kuning niki. Namun kertasnya lebih bagus. Ya, kertasnya kuning biasanya. Itu kitab-kitab lawas. Silahkan baca kalau punya kemampuan bahasa Arab. Itu nggak ada sandangannya, nggak ada harokatnya. Ya. Itu harus punya dasar ilmu nahwu lan sharaf. Nah, itu baru bisa baca kitab tadi. Jadi boleh. Kalau saya rujukannya kitab kuning.
Bolehkah saya ikut iuran takjil di masjid tetangga yang beda aliran? Dia nganu, itu. Karena saya takut dikatakan pelit tidak mau sodako. Kalau untuk takjil ikut saja nggak apa-apa daripada konflik. Kan cuma kasih makan orang berbuka. Ya toh? Kan buat baik pada orang beri makan buka puasa, kita akan dapat pahala dari puasanya tadi. Saya pernah dengar bahwa ketika Rasulullah SAW pernah hendak dicambuk sebagai utang oleh salah satu sahabat bernama Ukasyah. Apakah kisah tersebut benar? Benar kisah tadi, namun nanti riwayat detail saya belum bisa ungkapkan. Nanti pertemuan berikutnya mudah-mudahan ada. Ustadz, di tempat kerja saya ketika sebelum sholat taraweh melakukan sholat pembuka, sholat iftitah. Kalau saya nggak mengikuti imam sholat iftitah nggak apa-apa kan? Nggak. Kalau iftitah sholat pembuka baiknya tidak dilakukan berjamaah. Jadi sendiri-sendiri. Nanti berjamaahnya untuk sholat tarawih. Namun kalau sudah dibuka dengan sholat isya dan sholat ba'diyah isya, itu sebenarnya sudah cukup sebagai pembuka. Di tempat saya setelah sholat witir salam-salaman muter sambil muter. Gimana kalau saya nggak ikut muter? Ya sudah nggak apa-apa. Pulang aja langsung nggak masalah. Paling gur dirasani uang. Ada pengobatan di Trowono herbal. Kalau kita berobat bagaimana? Boleh? Saya tiap hari itu ada konsumsi herbal juga. Habatus sauda. Namun gur ini gratis, orang iso tak nih ya gur sak botol. Saya sering mengaji apa ini? Apa ini? Angel ya tak mau cuy. Apakah sholat tarawih makmum masbuk terlambat 2 rakaat? Bagaimana cara menambah kekurangannya? Ya gur ditambah. Dia misalnya ketinggalan 2 rakaat misalnya, kalau imamnya 2 rakaat, dia tinggal tambah 2 rakaat lagi. Nanti masalahnya kalau jenengan sudah ikut witir, ya toh? Nah ikut witir aja, nanti setelah witir baru tambah 2 rakaat. Atau belum 4 rakaat, berarti nanti setelah witir tambah 4 rakaat. Apa itu? Enggak ngerti, oh sama. Dalam kelompok saya sudah tidak jadi pengurus uang riba kelompok, tapi masih tetap untuk atas nama di bank. Apakah saya ikut dosa? Ikut dosa. Karena masih ada nama jenengan jadi pengurus. Berarti harus keluar dari itu. Puasa tapi tidak sholat. Apakah puasanya tetap sah? Namun tarawihnya tidak pernah absen. Iki kepiye iki? Puasa yo puasa, namun ora sholat, namun tarweh. Tarweh gur sunnah. Jenengan nggak tarweh nggak apa-apa, yang penting sholat 5 waktu. Subuhnya sholat, zuhurnya sholat, ngasarnya sholat, maghribnya sholat, ngisa sholat, bar ngisa jenengan pulang. Turun. Nah, itu sah puasanya. Namun kalau jenengan apa tadi? Puasa, terus subuhnya ora, zuhurnya yo kadang-kadang. Ngasare yo mikir-mikir, maghrib sholat, ngisa sholat, tarweh sholat, masalah puasanya. Maka mendingan jenengan pentingkan wajib. Apa tadi? Subuh, zuhur, asar, maghrib, ngisa, lengkap. Tarweh, aku saya ustaz, ya wes mulai ora apa-apa. Diterima puasanya. Paham ini? Yang masalah sholatnya yang lainnya bolong-bolong, tarwehnya tidak pernah absen. Itu gimana coba? Diterima enggak? Puasanya enggak diterima. Justru karena meninggalkan sholat, puasanya jadi masalah. Tidak diterima sama sekali gitu. Biar sholatnya yang rutin. Bagaimana cara membuat soft untuk wanita? Karena soft yang paling baik untuk wanita adalah yang paling belakang. Ya wes paling belakang. Jangan buat dulu belakang, maju depan. Kecuali kalau sudah terpisah antara laki-laki dan perempuan. Silahkan buat softnya dari depan. Saya seorang mengaji ustadz
Oh, ini ada dia ngaji pada ustadz tertentu dan mengamini. Bagaimana menurut ustadz? Mengamini apa nih? Oh, pas doanya. Ya, kalau doanya baik boleh diamini. Kalau doanya ya tidak baik tidak boleh diamini. Ustadz, di bulan Ramadan setan dibelenggu. Apa yang dimaksud dengan dibelenggu? Ya setan diikat, nggak berkeliaran. Kecuali setan-setan kecil. Kok guyu gue? Ada setan yang punya pasukan, ada yang enggak. Orang nunjuk kancane setan loh. Ditambah lagi masih ada hawa nafsu. Ada hawa nafsu enggak untuk maksiat? Ada. Enggak selamanya karena setan. Terus yang ketiga, ada yang puasanya nggak benar sehingga masih bisa juga bermaksiat, masih dapat godaan juga. Jadi setan benar-benar diikat iya, namun masih ada setan yang berkeliaran yaitu setan-setan kecil dan juga ada setan dari manusia. Pada sholat witir ketika imam melakukan 3 rakaat langsung kemudian ada jamaah yang ketika imam 2 rakaat kemudian jamaah tersebut salam sendiri. Kemudian dia berdiri ikuti imam untuk nambah rakaat sampai 3 rakaat. Makmumnya salah ngeyelan. Makanya tadi yang saya bilang tadi, sholatnya mau ikut imam apa tidak? Tadi kan ada yang milih 4-4-3, ada yang 2-2-2 kan? Terus milih yang mana? Ikuti imam. Imamnya berarti 3 rakaat langsung, ya berarti manut imam. Justru kalau imamnya 3 langsung kok makmumnya pas 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Terus tambah 1 rakaat lagi. Makmumnya ini ngeyel, ini enggak manut imam berarti di sini. Padahal innama ju'ilal imamu liutamma bihi falatihtakhtalifu alaih. Imam itu diangkat untuk diikuti, tidak boleh diselisihi. Demikian yang kita bahas. Insyaallah ketemu lagi malam Kamis depan. Malam Sabtu tetap ada di Karangreje nggih. Terus Sabtu buka puasa bersama di Pelayan. Dan hari Kamis besok giliran siapa tadi? Purwosari untuk ngambil buka puasa. Jumat Palian, Sabtu Tanjung Sari Tepus. Nanti yang belum dapat info bisa lihat di grup takmir. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.